Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam pada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Bioteknologi Pangan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Arimudina Ramadan, Nyasti Putri Priyanti, Rifka Amalia, dan juga Salma An-Naziha. Izinkan kami pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan mengenai enzim renin dari Mucor miehei. Next. Nah, enzim renin ini disebut juga dengan enzim kimosin, yang merupakan enzim pencerna protein yang mengentalkan susu dengan mengubah kaseinogen menjadi kasein tak terlarut, atau disebut juga dengan koagulasi. Enzim ini pertama kali diisolasi oleh peneliti asal Perancis yang bernama Jean-Baptiste Deschamps, yang memiliki nama Perancis kimosin. Enzim ini banyak ditemukan dalam eminensia, biasanya yang banyak digunakan berasal dari anak sapi atau disebut dengan calf. Enzim renin ini banyak disalahartikan juga dengan renin. Nah, dapat kita lihat di sini, renin merupakan hormon yang berfungsi untuk meregulasi darah, baik volume dan tekanannya, dan biasanya ditemukan di ginjal. Adapun renin yang double N merupakan enzim yang biasanya digunakan dalam pembuatan keju. Next. Nah, selanjutnya ada jenis utama enzim renin. Yang pertama, enzim renin dari lambung ruminansia. Pada awal ditemukannya enzim renin berasal dari abomasum hewan ruminansia, khususnya anak sapi. Enzim yang diekstraksi dari abomasum adalah simosin dan pepsin, dan ini diproduksi di sel kelenjar di mukosa. Renet hewan diekskresikan dari mukosa lambung sebagai enzim preteolitik tidak aktif yang dapat dengan mudah diekstraksi dengan gliserin dengan air garam lemah, atau larutan buffer. Nah, pengawet natrium benzot 0,1% ditambahkan pada tahap ini untuk mencegah pertumbuhannya mikroba. Yang kedua ada enzim renet dari mikroba. Beberapa mikroba menghasilkan renet adalah kapang dan bakteri. Seperti spesies Mucor, yaitu Mucor pusillus, Mucor piesi, Mucor heimas, dan Mucor reuxi. Nah, bakteri yang mampu menghasilkan renin diantaranya ada Endothia parasitia, Bacillus subtilus, dan Bacillus polymica. Penggunaan Mucor dan Endothia untuk produksi renin adalah yang terbanyak dilakukan. Next. Nah, selanjutnya ada beberapa cara mengisolasi enzim renet berdasarkan dari sumbernya. Yang pertama, isolasi enzim renet dari lambung ruminansia. Abomasum sapi, kerbau, domba, dan kambing dibuang lemaknya dan dicuci bersih. Kemudian abomasum direndam dengan larutan pengekstrak yang dibuat dengan menggunakan 5 gram NaCl ke dalam 100 ml asam asetat 1%. Nah, untuk lama ekstraksi perendaman adalah 5 hari untuk abomasum yang segar, kemudian 9 hari untuk abomasum yang kering. Kemudian larutan hasil perendaman disaring dan hasilnya disebut ekstrak enzim renet. Yang kedua ada isolasi enzim renet dari mikrobia. Bal atau bakteri asam laktat diisolasi dari susu kambing dan disaring melalui kultur split plate pada media MRS agar yang mengandung susu krim 3% pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Nah, isolat yang diperoleh menunjukkan zona bening dan karakteristik pembekuan di sekitar koloni bakteri asam laktat, yang merupakan indikasi bahwa protease yang dihasilkan memiliki aktivitas pembekuan susu. Untuk selanjutnya dilakukan juga pengamatan morfologi dengan menggunakan mikroskop. Nah, metode ini dilakukan untuk mendapatkan isolat yang berpotensi menghasilkan protease ekstraseluler. Kasein sebagai substrat telah digunakan untuk penyaringan beberapa mikroba protease. Next. Selanjutnya yang harus diperhatikan dalam memproduksi enzim adalah pemilihan media pertumbuhan. Misalnya media SSF atau solid state fermentation, di mana 5 ml suspensi spora Mucor miehei diinokulasi dalam calon Petri yang berisi dedap padi steril dan media tetes tebu dengan perbandingan 1:1.
Kemudian molase diencerkan dengan aquade 10% dan ditambahkan kasein 2%. Lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 96 jam. Next. Setelah diinkubasi selama 96 jam, dilakukan ekstraksi dengan blender kecepatan rendah selama 5 menit dengan air destilasi 1:10 W/V dan 5 ml twin 80. Kemudian disaring dengan kertas saring, lalu disentrifugasi dengan kecepatan 400 rpm selama 20 menit pada suhu 40 derajat Celcius. Kemudian supernatan disaring kembali dengan kertas Whatman 42 dan menghasilkan enzim kasar. Next. Kemudian dilakukan purifikasi pada suhu 4 derajat Celcius, di mana ekstrak enzim kasar diendapkan dengan amonium sulfat dengan kejenuhan 40–80%. Kemudian disuspensikan dalam 50 mm buffer natrium fosfat pH 6,0 dan didialisis semalaman untuk menghilangkan garam. Kemudian 5 ml larutan enzim yang dimurnikan sebagian dimasukkan ke dalam kolom gel spandex G100 yang telah diseimbangkan sebelumnya dengan buffer natrium fosfat 50 mm pH 6,0. Kemudian kolom dielusi pada laju aliran 0,3 ml per menit dan 5 ml fraksi dikumpulkan. Kandungan protein setiap fraksi ditentukan dengan mengukur absorbansi pada 280 nanometer. Next. Baik, selanjutnya yaitu aplikasi. Mikrobial enzim, khususnya enzim renin dari Mucormiaceae dalam industri pangan, sering dimanfaatkan untuk mengkoagulasi susu. Enzim renin atau enzim ini dapat membantu reaksi pemecahan protein susu atau kasein dengan cara memotong ikatan peptida dan menyebabkan kelarutan produk reaksi turunannya menjadi menggumpal. Kemudian untuk produksi keju mozzarella digunakan bahan antara lain yaitu susu sapi segar, kemudian enzim renin dari Mucormiaceae dan molase yang digunakan sebagai nutrisi untuk Mucormiaceae untuk tumbuh. Untuk tahapan produksinya yaitu dimulai dari pasteurisasi susu dengan suhu 75 derajat Celcius yang dipertahankan selama 5 menit. Kemudian suhu susu diturunkan hingga mencapai 40 derajat Celcius dan dilakukan inkubasi. Selanjutnya dilakukan proses koagulasi susu dengan dilakukan pengasaman terlebih dahulu dengan cara ditambahkan 0,5% konsentrasi asam sitrat, lalu dilanjutkan koagulasi susu dengan penambahan enzim renin dari Mucormiaceae sebanyak 0,55% dari volume susu. Selanjutnya dilakukan inkubasi pada suhu 43 derajat Celcius selama 5 menit sampai dadih dapat dipotong. Kemudian dilanjutkan dengan didiamkan selama 15 menit pada suhu yang sama sampai dadih dan whey benar-benar memisah. Nah, dadih yang dihasilkan kemudian dipisahkan dengan whey-nya dan ditempatkan pada wadah dan diberikan air panas 75 derajat Celcius, lalu dilakukan homogenisasi dan stretching dengan cara dadih dicampur dan diuleni hingga terbentuk pasta homogen. Kemudian, pasta homogen tersebut direndam dengan air es selama 1 jam dan dilanjutkan proses perendaman air garam jenuh selama 15–20 menit. Next. Kemudian untuk mengetahui hasil produk keju mozzarella yang dihasilkan dengan penggunaan enzim renin dari Mucormiaceae ini dibandingkan renin komersial, dilakukan evaluasi meliputi persentase rendemen,
kelembapan dalam keju, kandungan protein dalam keju, dan meltabilitas keju. Kemudian pada tabel ditunjukkan hasil evaluasi di mana kontrol merupakan keju yang dihasilkan dengan penggunaan enzim renin komersial, sedangkan R1, R2, dan R3 merupakan keju yang dihasilkan menggunakan enzim renin dari Mucormyceae. Nah, dari hasil rendemen diperoleh bahwa rendemen rata-rata keju mozzarella itu lebih tinggi, yaitu sebesar 9,1%, sedangkan yang dari enzim renin komersial itu sebesar 5%. Kemudian pada uji kelembapan menunjukkan nilai rata-rata kadar air keju mozzarella yang dihasilkan oleh renin Mucormyceae ini memiliki nilai 50,4%. Tidak berbeda jauh dengan keju mozzarella yang diproduksi dengan enzim renin komersial, yaitu sebesar 49,93%. Kemudian pada uji kandungan protein menunjukkan rata-rata kandungan protein dari keju mozzarella yang dihasilkan oleh Mucormyceae ini sebesar 36,64%, yaitu lebih rendah dibandingkan persentase protein keju mozzarella yang dihasilkan oleh renin komersial yang menunjukkan nilai 44,7%. Kemudian yang terakhir, untuk uji meltabilitasnya menunjukkan bahwa daya leleh keju mozzarella itu tidak berbeda nyata antara yang menggunakan enzim renin dari Mucormyceae atau dari enzim renin yang komersial. Hal itu ditunjukkan dengan semuanya memiliki daya leleh tidak lebih dari 10 mm atau memiliki nilai daya leleh 1. Next. Baik, sampai kepada kesimpulan, renin merupakan protease yang dapat mengentalkan susu dengan mengubah kaisinogen menjadi kasein tak terlarut atau disebut dengan koagulasi. Kemudian, terdapat 4 jenis utama enzim renin, yaitu enzim renin dari lambung ruminansia, enzim renin dari mikrobia, kemudian fermentation production chemosin atau FPC dengan rekayasa genetika, dan yang terakhir enzim renin nabati. Untuk produksi enzim renin dari mikrobia dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama dengan mengisolasi mikroba penghasil, kemudian dilakukan ekstraksi enzim dan dilanjutkan dengan proses purifikasi enzim. Nah, dalam dunia industri pangan, enzim renin ini banyak diaplikasikan dan dimanfaatkan untuk membantu proses koagulasi susu dalam pembuatan keju. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya ini merupakan referensi yang kami gunakan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.